Halo Sobat Teknik Kimia Industri, selamat datang di podcast Alumni by GWA Exposure HMTKI FITS. Nah, aku Novalia Fitri di sini akan mengajak kalian nih mencari sosok-sosok alumni inspiratif yang berasal dari Departemen Teknik Kimia Industri yang mungkin akan menginspirasi kalian yang saat ini sedang menjadi mahasiswa atau sedang menjalani dunia pasca kampusnya begitu. Nah, kali ini aku didampingi nih sama alumni yang sangat inspiratif berasal dari Teknik Kimia Industri. Spoiler dikit nih teman-teman, jadi masnya ini dulunya tuh merupakan kadep dari Departemen Hubungan Masyarakat HMTKI FITS. Nah pastinya kan sangat aktif ya di dunia manajerialnya. Namun selain aktif di dunia manajerialnya, beliau ini juga tidak kalah nih di bagian akademiknya. Beliau juga menjadi asisten laboratorium di Lab Mekanika Fluida. Selain itu, bisa dilihat juga nanti bisa kita tanyain ya rahasia IPK-nya masnya ini juga bagus ketika lulus. Nah, paling gongnya di sini masnya itu sudah mendapatkan posisi sebagai proses engineer di PT Wilmar Nabati Indonesia. Mungkin langsung saja ya teman-teman kita sapa di sini ada Mas Cheviro Marta Yudhistira. Halo, selamat datang Mas Cheviro. Selamat datang, terima kasih teman-teman mahasiswa. Oke. Udah. Oke, gimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu baik. Oke, Nova? Oke, saya juga baik Mas, alhamdulillah. Nah, kebetulan tadi Mas Cheviro habis dari tempat kerjanya ya Mas Cheviro ya? Bener. Oke, berarti masih ada kerja ya meskipun di weekend-weekend seperti ini ya Mas? Iya, kebetulan. Masih sama ya Mas keadaannya kayak mahasiswa dulu weekend tetap ada acara, masih ada pelatihan gitu? Benar, tetap ada. Oke, gitu ya ternyata fungsinya banyak kegiatan di ITS tuh teman-teman. Oke, mungkin langsung saja ya Mas. Nih dari teman-teman tuh pengen tahu juga Mas mengenai apa sih Mas kesibukan Mas Cheviro untuk saat ini setelah menjalani dunia pasca kampus ya? Lulus di tahun 2023 kalau nggak salah. Ya berarti angkatan 2023 termasuk saya masuk, Mas Cheviro lulus gitu. Nah dari tahun 2023 hingga saat ini nih Mas, nggak kerasa udah 2 tahun. Itu kesibukannya Mas Cheviro saat ini tuh apa nih? Kebetulan untuk saat ini aku ada kerjaan di Wilmar Nabati Indonesia, tepatnya di Gresik. Role-nya adalah proses engineer. Oh gitu. Berarti seorang proses engineer ya teman-teman. Jadi biasanya tuh anak-anak teknik kimia itu pasti impiannya tuh menjadi seorang proses engineer. Nah sekarang nih kita ketemu nih benar-benar proses engineer dari PT Wilmar Nabati Indonesia, di mana perusahaan tersebut tuh juga teman-teman impikan juga, termasuk aku juga nih gitu. Nah kalau boleh tahu nih Mas, kita bisa flashback 4-5 tahun yang lalu dulu nih Mas ya Mas. Gimana pengalaman Mas Cheviro waktu kuliah gitu. Nah mungkin kita awali dulu dari kenapa sih Mas Cheviro dulu itu memilih jurusan Teknik Kimia Industri dan kenapa harus di ITS gitu? Oke, sebenarnya aku milih jurusan itu awalnya nggak sengaja teman-teman. Jadi awalnya dulu tuh aku dengan kompetensiku dan juga dengan nilaiku ketika waktu SMA, aku pede dengan masuk Teknik Kimia di UGM. Jadi mulai dari SNM, mulai dari SBM, sampai dengan UTUL, aku all in ke UGM semua. Dan kemudian sayangnya jawaban dari Tuhan adalah bukan di situ. Dan kemudian kebetulan ada 2 pendaftaran yang setelah itu, yaitu adalah yang pertama ujian mandiri di UNS, dan yang kedua adalah jalur vokasi di ITS. Dan kebetulan karena passionku memang di teknik kimia dan memang diarahkan di teknik kimia dari tempat kursusku dulu di SMA, jadi aku daftar di vokasi teknik kimia industri di ITS seperti itu. Sekali daftar langsung keterima tuh Mas? Langsung keterima. Oke, alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Tapi sepertinya ini Mas Cheviro kalau dirasa dari ceritanya itu sebenarnya Mas Cheviro ini UGM sentris nih teman-teman ya. Iya, UGM sentris ya Mas ya. Kebetulan diarahkan sama guru les kan, jadi kurang tahu. Sebenarnya jujur dari saya sendiri itu belum tahu mau kuliah di mana, tapi aku tahu adalah kampus-kampus ini tuh bagus gitu kan. Dan kebetulan guru les saya adalah guru les dari alumni UGM. Oh gitu. Jadi memang diarahkan ke sana seperti itu. Oke, tapi setelah keterima di ITS nih Mas, gimana Mas rasanya kuliah di ITS? Menurut Mas Cheviro gitu. Oke, kuliah di ITS cukup challenging dan cukup bangga juga sih kuliah di sini dan jadi bagian dari keluarga ITS, cukup seneng lah aku. Berarti Mas Cheviro merasakan kayak teman-teman sekarang nih yang kayak di kader gitu, mungkin ada kaderisasi gitu ya.
Ada Mas? Ada itu bagian menyenangkan lah. Paling menyenangkan ya Mas? Yang memorable lah, kita bisa bilang memorable dan challenging lah. Oke, challenging dan memorable. Kayak ilmu-ilmu seperti itu waktu kita bahas sedikit tentang hal yang agak sensitif di ITS ya teman-teman. Jadi mengenai kayak kaderisasi seperti itu, menurut Mas Syafiro itu bermanfaat nggak sih Mas di luar ITS atau di luar kampus setelah kuliah gitu? Oke, sebenarnya bermanfaat atau tidaknya adalah yang pertama bergantung dari gimana teman-teman konseptor membawakan hal tersebut ke mahasiswanya, itu yang pertama. Gitu. Dan yang kedua adalah gimana caranya teman-teman yang menjadi objek kader ini itu mengambil makna positifnya, seperti itu. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama memberikan yang terbaik lah, seperti itu. Itu sih. Terlebih lagi kalau di dunia kerja barangkali proses yang paling bermanfaat adalah di proses bagaimana cara kita mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang memang sudah ada, sudah memiliki budaya tertentu seperti itu. Sama halnya ketika kita masuk ke ITS, kita kan pasti kaget kan, oh ternyata budaya ITS tuh ada kaderisasi, ada banyak pelatihan. Jadi yang mungkin sekarang ini cukup bermanfaat adalah cara kita beradaptasi itu sih. Iya, benar-benar ya Mas. Berarti ketika di dunia kerja tuh jadi lebih mudah untuk beradaptasi. Pertama, yang kedua tuh mentalnya pasti jadi lebih kuat gitu. Dan juga pastinya problem solving dari teman-teman tuh meningkat gitu ya Mas. Benar, setuju. Karena juga kita harus mikir di bawah tekanan gitu ya Mas. Benar. Oke, mungkin lanjut ya Mas, karena tadi udah menceritakan mengenai gimana sih awal mula Mas Syafiro itu memilih teknik kimia industri, menjalaninya. Nah, sekarang menurut Mas Syafiro nih, Mas Syafiro itu di lingkungannya teman-teman Mas Syafiro waktu kuliah itu dikenal sebagai orang yang seperti apa sih Mas? Oke, jujur aku belum pernah tanya kepada teman-teman aku adalah orang seperti apa, karena jujur aku orangnya cukup cuek terhadap hal tersebut gitu. Gitu ya? Jadi yang aku tahu mungkin aku hanya bisa memberikan yang terbaik yang aku bisa ke teman-teman ataupun ke lingkungan. Mungkin salah satu, mungkin aku bisa tebak-tebak, mungkin teman-teman mengira aku adalah orang yang aktif seperti itu, karena memang aku selalu ingin apa ya istilahnya show up lah gitu. Dimana di wadah apapun itu, seperti contoh misal di himpunan aku ingin memberikan suatu hal ke himpunan, kemudian ketika pelatihan aku juga ingin apa ya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga memberikan mungkin solusi-solusi dari permasalahan yang ada di pelatihan tersebut, seperti itu. Oke, berarti Mas Syafiro ini berusaha untuk totalitas ya, buat setiap apa yang Mas Syafiro ikuti gitu. Sekecil itu pelatihan, Mas Syafiro itu juga apa ya, mencoba untuk selalu menjadi mahasiswa yang aktif gitu, Mas gitu. Oke, setelah itu sepertinya dari keaktifan Mas Syafiro dan dari teman-teman Mas Syafiro yang sudah melihat bahwa Mas Syafiro ini berpotensi aktif dan juga loyal mungkin dengan apa yang Mas Syafiro ikuti, mungkin Mas Syafiro diamanahi dan menjadi kepala departemen humas ya Mas. Benar. Nah dari aku nih pengen tahu nih Mas, ketika Mas Syafiro dulu jadi kepala departemen humas, boleh nggak Mas ceritakan sedikit pengalaman dan juga kayak tantangannya sebagai kadep itu seperti apa gitu? Itu kan apa ya, awal mula kita belajar menjadi sebuah pemimpin dan memimpin sekelompok kecil anggota kita gitu ya Mas? Benar. Jadi sebenarnya pengalaman menjadi kadep di humas itu pengalaman yang cukup challenging menurutku, karena di sana pertama kali aku mimpin teman-teman, jumlahnya total kalau nggak salah anggota teman-temanku ada 18 orang termasuk aku. Jadi aku bekerja sama dengan 17 anggota timku, seperti itu. Dan bagian yang cukup challenging adalah bagaimana kita mensinkronisasi, kan kebetulan stakeholder kita juga ada masyarakat, juga ada himpunan lain, juga ada birokrasi. Jadi bagaimana kita mensinkronisasi komunikasi mereka dengan tim kita, seperti itu, agar kegiatan kita tetap berjalan dengan lancar, seperti itu. Oke, berarti karena stakeholder itu juga dari humas ini juga cukup luas, itu kita juga harus kayak mensinkronisasi hal tersebut gitu ya Mas. Benar. Tapi untuk menjadi kepala departemen atau menjadi sebuah pemimpin untuk anggota-anggotanya itu menurut Mas Syafiro susah atau enggak Mas? Gitu kan kita harus menuruti semua semua tujuan dari, kan biasanya setiap orang tuh memiliki keinginan atau goals tersendiri, memiliki pendapat yang berbeda, kayak gitu. Pasti Mas Syafiro udah menghadapi hal tersebut ya? Benar sudah. Tapi yang paling challenging di antara hal yang kamu sebutkan Mbak Nova, yang paling challenging adalah gimana caranya kita memberikan manfaat untuk mereka ketika mereka jadi bagian dari tim kita.
Itu karena gini Mbak Nova, misalnya contoh, karena yang aku nggak mau alamin sama ke teman-temanku adalah ketika mereka setelah jadi timku atau bagian dari himpunan, ketika mereka selesai, mereka yang aku khawatirkan adalah mereka tidak mendapatkan suatu nilai yang cukup memuaskan atau suatu nilai atau pengalaman yang bisa mereka pegang untuk ke depan seperti itu. Jadi yang bagian paling challenging adalah gimana caranya aku bisa membawa humas ini atau ketika pada waktu itu timku itu memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup berharga yang bisa mereka bawa untuk kedepannya, mungkin pasca kampus atau pada waktu di kampus seperti itu. Oke, berarti Mas Syafiro di sini juga memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembangkan staf Mas Syafiro gitu ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang hanya jabatan gitu ya teman-teman. Jadi kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan juga bertanggung jawab atas apa yang didapatkan oleh anggota kita gitu. Nah, tadi kan udah diceritain ya Mas, apa aja yang udah Mas Syafiro lakukan ketika Mas Syafiro jadi kadep, berorganisasi, berhimpunan. Selain di Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Industri ini menjadi kadep di Humas dan juga berkecimpung di dunia eksternal itu, Mas Syafiro mungkin mengikuti kegiatan lain atau enggak Mas? Kebetulan pada waktu itu aku ikut jadi bagian dari pemandu dari vokasi pada waktu itu. Berarti pemandu juga ya Mas? Iya benar. Kebetulan di sini juga ada teman-teman dari pemandu. Yang mana di pemandu? Dua. Ini pemandu, ini pemandu Mas. Mantap. Komdis Mas kayaknya. Komdis. Bagus. Oke, jadi ikut pemandu juga ya Mas? Iya, ikut pemandu juga. Berarti manajerial oke banget nih berarti? Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira dari ilmu-ilmu manajerial yang udah didapetin Mas dari himpunan, dari kepemanduan, pelatihan dan lain sebagainya itu kira-kira skill-skill seperti itu tuh dibutuhkan atau bermanfaat nggak Mas di dunia kerja tuh? Dan kayak detail manfaatnya tuh kayak seperti apa gitu Mas? Oke. Untuk ilmu manajerial pastinya sangat bermanfaat ya, gitu. Terutama ketika mungkin aku ambil contoh apa yang aku alamin ya, memanage diri sendiri dan juga memanage project yang ada seperti itu. Karena kebetulan aku adalah proses engineer dan job deskku adalah based on project yang di request dari beberapa user seperti itu. Jadi gimana caranya aku menyesuaikan timeline, menyesuaikan urgensi dari tiap project yang diberikan seperti itu sih. Dan mungkin kalau di kepemanduan ya khususnya yang kita pelajari salah satunya adalah ilmu bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu agar teman-teman peserta atau teman-teman audiens itu menangkap dengan baik apa yang kita sampaikan. Itu juga bermanfaat ketika kita di dunia kerja. Jadi gimana caranya biar kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan untuk meminimalisir miskomunikasi gitu. Dan untuk himpunan ilmu yang bisa diterapkan adalah ilmu kerjasama, gimana cara kita berkolaborasi seperti itu. Karena kebetulan di pekerjaanku sekarang itu memang menuntut kolaborasi. Jadi aku nggak kerja sendiri, aku kerja sama beberapa departemen lain untuk menyukseskan goals mereka seperti itu. Oh gitu, berarti kalau dari kepemanduan itu salah satunya komunikasi aktif ya Mas ya? Kalau nggak salah komunikasi aktif ya, pemandu ya, bener ya? Jadi meminimalisir adanya miskomunikasi untuk anggota timnya gitu. Nah, kalian perlu tahu nih teman-teman, jadi dari lulusan teknik kimia industri ataupun teknik kimia yang ada di ITS ataupun yang ada di luar, khususnya yang ada di ITS dulu nih, ini kan biasanya mahasiswa yang ada di ITS tuh banyak diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan lulusan teknik kimia yang ada di ITS maupun teknik kimia industri ini, khususnya ya teman-teman, itu banyak banget diterima di industri-industri besar. Tadi juga udah aku di spoiler juga sama Mas Syafiro bahwa Mas Syafiro ini sekarang sedang bekerja di PT Wilmar Nabati Indonesia. Nah, mungkin aku ingin tanya nih Mas, dan teman-teman ini juga kepo nih, gimana sih Mas perjalanan Mas Syafiro ketika dari kuliah tadi udah mendapatkan banyak ilmu ya Mas ya? Kebetulan Mas Syafiro juga aktif di akademik juga, setelah itu lulus. Nah, apakah setelah fresh graduate itu Mas Syafiro langsung keterima nih sebagai proses engineer di PT Wilmar Nabati Indonesia atau ada lika-liku kehidupan pasca kampus nih? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman ya, Mas. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Jadi tentunya perjalananku mungkin bisa bilang nggak selurus itu teman-teman. Jadi awalnya karena aku di Humas dan aku sempat cukup dekat sama alumni Humas, terutama yang mereka di bidang marketing and finance and sales, jadi aku lebih tertarik ke arah sana awalnya. Dan karena aku tahu aku nggak punya basic di sana, jadi aku ikut beberapa bootcamp gratis dari beberapa lembaga.
sambil aku coba cari-cari loker terkait dengan marketing atau sales seperti itu. Dan tapi setelah 6 bulan sepertinya idealismeku harus aku selesaikan. Idealisme? Iya, idealismeku gitu, karena aku pengennya marketing and sales gitu. Tapi ternyata sepertinya di jangka waktu tersebut aku kok ngerasa harus cepat-cepat dapat kerja. Karena beberapa teman-temanku udah pada dapat semua nih gitu. Jadi makanya aku putusin untuk balik lagi ke dunia teknik. Gitu. Jadi sambil aku nunggu dan sambil aku daftar-daftar, aku ikut beberapa pelatihan juga terkait dengan teknik, terutama kayak Aspen seperti itu. Dan alhamdulillah di bulan Desember, aku pada waktu itu daftar di bulan Desember dan keterima di bulan Februari di 2024 gitu. Keterima Februari 2024. 2024, iya bener. Jadi cukup ada gap di sana. Dan aku ngerasa ketika ada gap di situ, aku jarang berkomunikasi dengan orang. Jadi skill komunikasiku juga cukup menurun pada waktu itu. Jadi untuk mengisi waktu luang sambil daftar-daftar, kebetulan aku ikut beberapa komunitas untuk ngasah skillku juga. Karena aku lihat di beberapa syarat pekerjaan mewajibkan kita bisa aktif berkomunikasi dengan bahasa Inggris seperti itu. Jadi maka dari itu untuk mengisi waktu luang yang ada, aku sembari ikut komunitas bahasa Inggris yang ada di Surabaya kayak gitu. Oke. Jadi awalnya tuh nggak langsung keterima sebagai proses engineer gitu ya Mas? Benar, pasti ada lika-likunya. Masih. Tapi alhamdulillahnya tidak terlalu lama ya Mas ya? Iya. 6 bulan lama. 6 bulan, ya, 6 bulan untuk belajar nggak apa-apa. Iya, oke lah. Aman lah. Oke. Oke, berarti Mas Syafiro tadi untuk sebelum masuk ke PT Wilmar Nabati Indonesia tuh Mas Syafiro ini ya Mas belajar software Aspen gitu, terus belajar bahasa Inggris gitu. Iya. Berarti sebenarnya skill software itu benar-benar sangat diperluin ya Mas di dunia kerja. Sebenarnya tergantung dari lamaran yang kamu incar atau role yang kamu incar sih teman-teman kayak gitu. Kalau misal kamu pengen marketing ya latih komunikasi. Latih skill komunikasi kamu. Kalau kamu misal pengen jadi proses engineer, latih fundamental sama belajar tipis-tipis beberapa software yang memang dibutuhkan seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya hal tersebut tuh harusnya apakah harus dipersiapkan lebih dini atau ketika lulus baru kayak nyiapin kayak gitu Mas? Lebih baiknya tuh seperti apa sih Mas? Biar setelah pengennya dari teman-teman pasti juga setelah lulus besoknya langsung kerja gitu. Oke. Baiknya adalah siapin sedini mungkin. Jadi ketika teman-teman udah lulus, teman-teman udah hampir mateng nih. Jadi teman-teman ketika kerja, tinggal aplikasikan skill yang ada dan belajar apa-apa yang belum teman-teman dapatkan di dunia kerja seperti itu. Biasanya kalau jadi proses engineer tuh selain skill Aspen HiSys tuh apa lagi ya Mas buat software gitu? Oke, kebetulan di tempatku itu ada kalau untuk software pakai Aspen Plus juga seperti itu. Tapi kebanyakan project yang kita handle itu pakai software yang basic aja kayak Excel. Yang penting adalah kita menyelesaikan fundamental proses yang ada di plan seperti itu atau di site seperti itu. Gitu. Berarti kayak gitu tuh bisa menjadi nilai plus. Iya benar. Tapi kalau seumpama dari teman-teman nih nggak punya nih Mas sertifikasi software ataupun sertifikasi yang lain gitu, itu tuh apakah masih berpotensi untuk diterima atau lebih baik kita sebelum nge-apply pekerjaan itu lebih baik disiapin untuk tes sertifikasi dulu gitu Mas? Oke. Jadi untuk teman-teman ketika sebelum apply kerja adalah teman-teman dari awal memang siapin fundamental. Misal contoh teman-teman pengen proses engineer, jadi teman-teman harus siapin fundamental proses engineer yang benar-benar bagus. Karena di beberapa kesempatan itu ada beberapa calon kandidat yang memang dia dari teknik kimia itu fundamentalnya cukup kurang seperti itu. Jadi walaupun teman-teman punya sertifikasi yang bagus tapi fundamental teman-teman itu kurang, itu bisa menjadi poin yang dipertimbangkan oleh user seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih baiknya adalah fundamental teman-teman kuatin untuk aplikasi-aplikasi simulasi seperti itu, bisa sembari belajar ketika di dunia kerja seperti itu. Nah, Mas, aku mau tanya nih Mas, kalau yang aku lihat dari sosial media Mas Syafiro itu, Mas Syafiro juga aktif mengikuti sertifikasi di Wilmar, kalau nggak salah. Oke, iya. Kemarin ada seminar-seminar juga gitu. Itu sebenarnya tuh kegiatannya tuh seperti apa sih Mas? Maksudnya apakah itu tuh memang difasilitasi oleh
perusahaannya atau bagaimana sih? Oke, jadi kebetulan yang aku share akhir-akhir ini adalah terkait dengan data analisis. Iya, benar, data analisis. Kebetulan itu adalah program yang disediakan oleh Wilmar seperti itu untuk teman-teman di Wilmar yang ingin belajar terkait dengan data analisis yang memang ada kaitannya pekerjaannya dengan data analisis seperti itu. Jadi memang kami diwadahi lah seperti itu di sana. Berarti benar-benar diwadahi gitu ya, Mas? Benar. Namun untuk kayak biasanya tuh saya tuh pernah dengar, Mas. Jadi dari teman-teman yang bekerja di industri lain, saya pernah dengar kalau mereka tuh juga diwadahi untuk bersekolah lagi. Gitu. Jadi bersekolah lagi untuk bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, itu juga diwadahi oleh perusahaannya. Itu tuh apakah di Wilmar tuh juga seperti itu ya, Mas? Kalau untuk itu karena aku baru ya, aku belum pernah dengar sih terkait hal tersebut seperti itu. Jadi aku belum bisa jawab apakah itu ada atau tidak seperti itu. Oke, mungkin dari pengalaman Mas nih dari kuliah sampai dunia kerja, apa sih Mas hal yang paling bikin kaget gitu ya teman-teman? Yang beda banget. Biasanya dulu tuh pertanyaannya kalau mahasiswa, pasti kalian masih kaget ya, masih belum bisa beradaptasi dari dunia siswa atau SMA ke mahasiswa, itu pasti kaget dengan kegiatannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih Mas hal yang bikin Mas Syafiro kaget gitu di dunia kerja, bedanya sama waktu kuliah gitu Mas? Satu hal deh kalau semua Mas Syafiro bisa ingat. Oke ya, yang bikin kaget adalah ternyata setiap proyek atau setiap tugas itu ada tingkat urgensitas tertentu. Itu yang aku pelajarin. Jadi kalau misal contoh nih ketika kita di kuliah, ketika kita dikasih beberapa tugas dari dosen, kita nganggapnya dari mata kuliah A, B, dan C itu kan bobotnya sama-sama penting kan gitu. Tetapi kalau di dunia pekerjaan belum tentu sama-sama penting atau sama-sama harus dikerjakan secepatnya. Karena setiap proyek itu punya urgensitas tertentu, punya deadline tertentu gitu. Jadi yang aku pelajari di sini adalah gimana caranya memanage dengan deadline yang sama tapi urgensitasnya berbeda. Itu sih yang cukup aku mungkin belajar lah di sana seperti itu. Proyek-proyek seperti itu tuh ketika sudah menyelesaikan proyeknya itu apakah diberikan benefit tertentu atau apa dari perusahaannya atau bagaimana Mas? Oke. Jadi kan proyek kan bukan suatu hal yang mudah ya Mas sepertinya dikerjakan. Jadi apakah ada benefit atau apapun itulah dari perusahaannya? Yang aku maksud di sini proyek adalah case-case atau problem-problem yang disampaikan oleh user ke kami seperti. Jadi bukan proyek yang bikin plan atau bikin sesuatu yang besar banget, bukan seperti itu. Jadi proyek-proyek yang kami handle salah satunya adalah mengurangi losses utility seperti misal contoh nitrogen dari misal lossesnya misal 25% bisa sampai di bawah 10% dalam waktu sekian bulan atau sekian waktu seperti itu. Kemudian melakukan trial suatu kondisi operasi seperti itu dan kita harus bekerjasama dengan user plan. Jadi bukan proyek-proyek yang memang kita dari nol membangun, tapi kita lebihnya adalah kita melakukan evaluasi atau memberikan pengembangan dari apa yang sudah ada seperti itu. Oke, jadi bentuknya tuh lebih ke kayak case-case yang harus diselesaikan gitu ya Mas? Oke, mungkin sepertinya aku nih masih kebawa di proyek yang sedang dijalankan Mas ya? Proyek inovasi Mas Syafiro juga dulu. Masih ingat. Benar, itu cukup challenging ya di teknik kimia industri Mas. Oke, berarti bisa disimpulkan juga ya teman-teman. Jadi mendingan dari sedini mungkin kalian tuh nyiapin apa aja yang sudah Mas Syafiro share tadi. Jadi biar nanti pasca kampus nggak kaget, nggak chaos lari sana sini. Mending sekarang udah siap. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Setuju. Oke, mungkin sekarang kita balik lagi nih Mas. Ke flashback lagi nih. Bisa Mas Syafiro ingat-ingat. Mungkin ini kayak statement atau gini. Aku nih mau tanya nih Mas. Mas Syafiro pernah nggak membuat keputusan yang besar gitu, yang menurut Mas Syafiro itu keputusan terbaik yang Mas Syafiro ambil gitu, entah selama berkuliah ataupun sampai saat ini gitu Mas? Keputusan besar yang aku ambil mungkin ini terdengar hal kecil ya, tapi keputusan besar yang aku ambil adalah nggak takut salah. Jadi ketika aku dulu tuh aku orangnya cukup perfeksionis, aku akan mengerjakan sesuatu ketika aku yakin aku akan benar. Tetapi berjalannya waktu aku belajar bahwasanya ternyata
melakukan kesalahan itu penting. Iya. Jadi ketika kita salah, kita bisa belajar hal baru dan kita bisa mengupgrade diri kita. Tapi kalau kita cuma maunya mengerjakan sesuatu yang kita yakin kita benar, kita akan stuck di tempat seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan dari Mbak Nova, jawabanku adalah melakukan kesalahan atau berani melakukan kesalahan itu sih. Benar teman-teman. Jadi sepertinya tuh banyak mahasiswa yang lebih baik dia tuh nggak menjawab daripada salah, begitu ya Mas? Benar. Soalnya itu juga saya rasakan untuk saat ini juga ya masih sedikit-sedikit belajar untuk takut nggak salah, karena memang dari mahasiswa ataupun biasanya itu mahasiswa tuh kebanyakan tuh pasti takut salah, takut dicecar massa, takut dikomentari teman-temannya yang negatif gitu. Jadi padahal dari kesalahan tersebut tuh pastinya kita banyak belajar ya Mas ya? Benar. Dan juga sebagai catatan ya, ketika kita salah, ketika kita dapat evaluasi, kita jangan melakukan kesalahan yang sama nih. Benar. Khawatirnya nanti salah paham teman-teman. Jadi ketika nggak apa-apa berani salah, ya udah aku salah, di salah yang sama. Jangan kayak gitu teman-teman gitu. Jadi kalau bisa dari kesalahan tersebut kita dapat evaluasi, terus kita kembangkan diri kita seperti itu. Jadi diperbaiki bukan hanya stuck aja gitu. Setuju. Nah berarti kalau kayak gitu Mas Cheviro pernah nggak ya mengalami gagal ataupun gagal pada saat berkuliah, entah apapun itu Mas Cheviro ingin mengikuti sesuatu tapi kayak hal tersebut tuh gagal terus gitu. Akhirnya Mas Cheviro tuh bisa mengambil nilai dari kegagalan itu, kayak sudah ada nggak gagal tapi berharga gitu menurut Mas Cheviro? Mungkin kalau berkuliah aku belum bisa kasih contoh ya, aku masih bikin bingung. Tapi kalau misal dalam waktu beberapa tahun lalu ketika aku lagi struggle untuk mendapatkan pekerjaan, yang aku pelajari adalah aku gagal di beberapa interview atau beberapa apply kan. Oh gitu. Karena memang aku mengevaluasi, aku belum punya basic marketing nih seperti aku bilang di awal, aku mention di awal tadi. Jadi aku ambil beberapa training atau beberapa bootcamp terkait dengan marketing. Ternyata masih gagal juga. Jadi nextnya apa gitu? Antara masih lanjut atau kembali lagi ke teknik kimia, tapi kita juga sambil belajar sebelum apply seperti itu. Oke, berarti sebelumnya Mas Cheviro juga apply pekerjaan dan pastinya ada ketolaknya gitu ya Mas? Benar pasti. Tapi dari ketolak tersebut bukan membuat Mas Cheviro putus asa. Benar. Tapi mencari evaluasi untuk diperbaiki dan apply lagi sampai saat ini keterima gitu. Benar. Dan juga di posisi diinginkan nggak Mas posisinya Mas? Posisi yang diinginkan. Sangat diinginkan ya Mas? Iya. Oke, pastinya diinginkan sih Mas, karena awal masuk Teknik Kimia Industri DTKI iming-imingnya prospek kerjanya proses engineer. Padahal kita nggak tahu ya proses engineer tuh kerjanya seperti apa tuh belum tahu. Tapi oke aja gitu. Yeah. Oke, mungkin dari pengalaman Mas Cheviro tadi, kan sekarang Mas Cheviro kerja nih jadi seorang proses engineer. Mungkin ini agak sedikit sensitif, tapi bisa ini ya Mas, bisa disamarkan dikit gitu. Jadi seorang proses engineer tuh kira-kira untuk insentifnya atau gajinya tuh kira-kira nyampe 2 digit nggak Mas? Tergantung maksimal, gimana. Iya, maksudnya maksimalnya gitu nantinya. Pastinya saya yakin sampai ya Mas? Sampai. Oke. Itu mungkin untuk saat ini teman-teman kan agak ini ya Mas, tujuannya tuh ke uang kadang. Ada beberapa tujuannya tuh ke uang pastinya gitu. Nah biasanya tuh teman-teman tuh kepo nih, berapa sih gajinya proses engineer? Nah kalau lulusan teknik kimia tuh penempatan atau posisi apa sih yang gajinya paling besar gitu? Padahal kita semua belum mempersiapkan sebaik mungkin, tapi kita udah mikir ke money-nya gitu. Oke, dari 1 sampai 10 jadi kuliah di ITS dulu Mas. Dari 1 sampai 10 kuliah di ITS berapa Mas? 10, oke. 10 dong. Oke. Kalau jadi dari 1 sampai 10 jadi seorang proses engineer di PT Wilmar Nabat Indonesia Mas? Harus 10 juga. Oke. Harus 10 juga. Oke, mungkin obrolan tadi sebagai penutup tanya-tanya kita mengenai karir dari Mas Cheviro Marta Yudhistira ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu aku nih pengen tahu nih pesan untuk mahasiswa di Departemen Teknik Kimia Industri yang kebetulan juga adik-adik dari Mas Cheviro juga. Nah, ada nggak sih Mas pesan yang ingin Mas Cheviro sampaikan gitu ke teman-teman Departemen Teknik Kimia Industri, khususnya kayak sekarang yang nggak khususnya sih Mas, semuanya yang berhimpun ataupun yang masih maba, pokoknya semua audiens sama di sini audiensnya juga orang-orang yang
minat di dunia teknik kimia gitu ya Mas, mungkin rata-rata. Nah, ada nggak sih Mas pesan gitu? Oke, mungkin beberapa pesan ya. Jadi yang pertama dan yang paling penting adalah jangan mencontek. Jangan mencontek. Itu Jangan adalah mencontek. karena gini teman-teman. Itu penting karena ketika kita terbiasa mencontek, khawatirnya adalah fundamental kita jadinya kurang ketika kita di industri. Jadi itu cukup mempengaruhi kemampuan kita ketika kita misal contoh teman-teman di proses engineer itu bakal sangat mempengaruhi seperti itu. Yang pertama, jangan nyontek. Yang kedua adalah tetap curious, tetap pengen tahu segala hal gitu. Jadi jangan batasin, oh aku masih kuliah S1 nih, pengetahuannya sampai sini aja, jangan dibatasin. Kalau bisa teman-teman kembangin tuh apa yang teman-teman penasaranin seperti itu. Itu sih. Dan yang ketiga sama seperti yang aku mention di awal adalah jangan takut gagal atau jangan takut salah. Gak apa-apa salah, yang penting kita dapat pelajarannya, terus kita evaluasi ke depannya seperti apa gitu. Oke, sangat bagus ya pesannya dari Mas Syafiro teman-teman. Tapi di poin pertama tadi bilang jangan mencontek. Jangan nyontek. Tapi realitanya adalah mahasiswa sekarang memakai ChatGPT. Ya. belum ada zamannya belum ada. Iya, sekarang semuanya pada ChatGPT Mas. Jadi entah itu mempermudah atau lebih membodohkan gitu, membodohkan mahasiswa, saya juga kurang tahu. Tapi sebenarnya dengan adanya ChatGPT itu sebenarnya menurut Mas Chef itu harusnya membantu nggak sih Mas buat kita brainstorming dan membantu kalau kita lagi kesusahan gitu? Oke, membantu ketika brainstorming iya, tapi ketika kita ya benar kata Mbak Nova tadi, dan tergantung pengguna. Jadi kalau misal kita tujuannya adalah untuk menanyakan sesuatu terus kita malas mikir, ya nggak ada manfaatnya untuk kita gitu. Iya benar. Dan juga bisa jadi apa yang jawaban yang kita dapat dari ChatGPT belum jadi benar. Jadi alangkah baiknya adalah ChatGPT adalah digunakan sebagai teman untuk diskusi seperti itu. Iya, benar. Jadi jangan jadikan sumber utama lah gitu. Tetap percaya buku. Benar, tetap percaya buku. Tapi realitanya lagi, tapi meskipun realitanya ini teman-teman banyak menggunakan ChatGPT, harus menjadi pengguna yang baik ya teman-teman gitu. Setuju. Jadi, jangan lupa bukunya juga, jangan lupa Genkoplisnya, jangan lupa Himmelblaunya. Benar. Itu pasti pegangan teknik kimia industri ya Mas. Wajib. Wajib ya Mas, wajib. Mungkin satu kata penutup menurut Mas Syafiro, growing into your next chapter itu apa sih Mas? Adalah ketika dimana kita tidak membatasi diri kita, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dimana kita tidak takut gagal seperti yang aku mention di awal. Karena ketika kita ingin growing, kita harus tahu di mana sih letak-letak kekurangan kita, di mana sih hal-hal yang harus kita perbaiki. Jadi dengan adanya kesalahan yang kita buat, di situ kita bisa tumbuh lebih cepat seperti itu daripada kita mengusahakan sesuatu sesempurna mungkin dan kita hanya melakukan apa-apa yang kita yakin benar seperti itu. Itu yang aku pahami dari apa yang Mbak Nova sampaikan. Ya benar. Benar banget Mas. Terima kasih mungkin ya untuk di segmen podcast kali ini, banyak banget insight yang disampaikan Mas Syafiro buat teman-teman dari mahasiswa teknik kimia industri, dari untuk teman-teman himpunan, untuk teman-teman teknik kimia di ITS, di Indonesia dan luas lah, karena kebetulan Mas Syafiro ini kan juga seliner dengan bidang teknik kimia, yang posisi Mas Syafiro yang saat ini tuh sangat seliner dengan bidang teknik kimia. Jadi saya ucapin terima kasih banyak ya buat Mas Syafiro Marta Yudhistira yang hari ini udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Alumni by GWA Exposure HMTKI FEITS. Oke, tepuk tangan buat Mas Syafiro. Oke, mungkin kita bisa bertemu lagi di next chapter bersama alumni-alumni inspiratif lainnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Oke.